Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai bunda-bunda, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula semoga keuangan kita juga sehat selalu ya. Nah, gimana nih bunda? Apa kabar dengan keuangannya? Semoga selalu stabil ya, nggak over budget untuk bulan ini dan bulan-bulan seterusnya. Oke bunda, untuk kali ini saya akan membagi tips sukses menabung. Maksudnya apa sih ini? Khusus untuk teman-teman atau bunda-bunda yang sulit sekali menabung. Tiap menabung ada aja ujiannya. Apa sih itu? Yang pastinya selalu tidak pernah sukses ataupun selalu gagal dalam menabung. Sebenarnya teman-teman, menabung itu penting sekali, tapi bukan artinya kita tidak mengutamakan kebutuhan, yang pastinya kebutuhan duluan ya teman-teman. Nah, apa saja sih tips sukses menabung itu? Yang pertama, budgeting. Apa itu budgeting? Yaitu jangan lupa mengalokasikan gaji di awal. Artinya setelah kita gajian langsung kita alokasikan sesuai dengan posnya masing-masing. Ini harus dicatat bunda-bunda. Jangan hanya di HP, karena di HP agak sulit menurut saya ini sih ya. Dicatat di buku itu lebih efektif. Jangan lupa kita alokasikan sesuai dengan kebutuhan kita. Utamakan kebutuhan. Jadi setelah kita merincikan semua kebutuhan kita, baru nanti kita buat savingnya berapa, untuk menabungnya berapa. Nah, jangan kita terlalu menghayal untuk menabung terlalu tinggi, jangan ya, karena untuk kita yang pemula menabung, apalagi kita yang sulit menabung, tabunglah itu dari nominal yang kecil. Jadi walaupun sedikit itu tidak jadi masalah teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah buatlah tujuan menabung. Selanjutnya kita juga harus membuat tujuan agar apa? Agar kita lebih semangat dalam menabung untuk mencapai impian kita. Contohnya ya kan, kita membuat tabungan ini dengan tujuan apa? Mau naik haji, mau membeli kulkas, membuat rumah dan seterusnya. Intinya kita harus membuat tujuan itu biar kita lebih semangat ingin mencapai, ya kan. Walaupun masih sedikit, tapi jangan pernah remehkan hal yang sedikit ataupun nominal yang sedikit, karena hal yang banyak itu terjadi dari yang sedikit. Maaf teman-teman ya, untuk suaranya agak kurang enak didengar karena lagi kurang sehat, dan juga suara anak saya selalu ngoceh tiap saya bicara. Ya, dimaafkan aja ya bunda-bunda. Yang nomor 3 adalah mulailah dengan menabung dengan nominal yang kecil. Untuk kita pemula teman-teman, alangkah baiknya jangan kita paksakan diri dengan menabung sebagaimana orang menabung sebulan itu dia menabung 500, sejuta, 2 juta. Jangan teman-teman ya, kita sesuaikan juga dengan kondisi kita. Ini kita pemula, apalagi kita yang susah sekali menabung. Jangan kita bebankan diri kita dengan menabung dengan dalam nominal yang banyak, tapi kita mulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya 2000 dulu, challenge menabung 2000 dulu, atau receh itu kita satukan aja dari setiap belanjaan kita. Jadi kalau kita udah bisa menikmati atau bisa mendapat ataupun nikmat daripada kita mengumpulkan uang 2000 itu, insya Allah kedepannya kita akan lebih mudah karena kita udah membiasakan diri sebelumnya. Nomor 4 yaitu jangan lupa mencatat semua pengeluaran. Apa sih fungsi mencatat semua pengeluaran? Jangan nanti di akhir bulan bertanya-tanya kemana sih perginya uang aku gitu kan. Sebenarnya nggak pergi kemana-mana bun ya, sebagaimana yang kita belanjakan aja dia perginya. Cuma karena kita lupa, jadi kita merasa kayak uangnya kayaknya hilang deh. Kayak aku butuh ini tapi belum sempat beli, kayaknya ini hilang. Aku taruh di sini kok nggak ada lagi.
Nah, sebenarnya bukan hilang Bunda, tapi karena kita tidak mencatat, jadi kita bisa jadi lupa ataupun udah kita belanjakan untuk yang lain. Makanya mencatat pengeluaran itu sangat penting. Bahkan yang 1000 aja mesti dicatat, apalagi yang lebih banyak ya kan. Misalnya parkir, dalam sebulan itu ada berapa kali kita parkir. Coba kalau kita nggak catat, itu aja bisa berabe. 5.000 ini pada kemana, 10.000 ini pada kemana uangnya. Padahal kita gunakan untuk hal yang kecil. Karena kita anggap remeh, jadinya kita nggak mencatat. Dan uangku itu berjalan-jalan kemana-mana. Canda Bunda ya. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang mungkin penghasilannya besar, tabungannya juga besar pastinya ya kan. Nah, jangan lupa membuat rekening khusus. Ingat teman-teman, ketika penghasilan kita bertambah atau naik nominalnya, jangan kita menaikkan gaya hidup kita, tetapi naikkanlah tabungan dan juga sedekah kita. Selanjutnya, sisihkan uang tabungan di awal, jangan tunggu sisa. Nah, ini juga paling penting. Ini kapan kita buat? Ketika kita membuat budgeting, setelah kita menyusun semua kebutuhan, kewajiban, pokoknya hal-hal yang wajib itu udah kita alokasikan semuanya. Nah, langsung kita sisihkan untuk saving teman-teman. Kenapa? Karena di awal itu kita masih ada uang, jadi langsung kita sisihkan. Tetapi jika kita menunggu sisa, itu tidak akan ada sisa, bahkan tidak pernah cukup uang yang ada sama kita. Begitulah kita sebagai manusia teman-teman ya. Nah, yang 7, bergayalah sesuai dompet. Ingat, jangan berlebihan, sesuai dompet ya. Sederhana aja teman-teman, gak usah kita terlalu mengikuti tren, akhirnya bokeh ataupun akhirnya harus ngutang. Itu yang harus dihindari. Nah, selanjutnya adalah berbelanjalah dengan bijak. Jadi ibu rumah tangga itu harus berbelanja secara bijak. Ingat, utamakan mana kebutuhan, jangan keinginan. Jadi harus dipisahkan mana kebutuhan dan juga mana keinginan. Dan yang terakhir itu adalah belajar menahan lapar mata. Ini tetap sama aja sebenarnya antara keinginan dan juga kebutuhan ya bunda-bunda. Kata kuncinya adalah pengeluaran harus lebih kecil dari pemasukan, atau pemasukan harus lebih besar dari pengeluaran. Gitu aja sih. Oke, ini udah kelar. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. See you on the next video. Wassalamualaikum.